sahabat Alia, ketemu lagi sama saya Kiki Rizkiani dan kita akan membahas salah satu penyakit yang memang mungkin banyak terjadi di kalangan bisa dikatakan anak muda mungkin ataupun juga orang tua. Apa sih penyakit menular seksual? Nah, gimana kita akan membahas dengan narasumber yang sudah hadir. Ada mbak-mbak dari klinik Milis ya? Iya. Milis dari klinik kulit Dr. Utomo. Ada Mbak April, ada Mbak Happy, dan juga Mbak Novi. Ya, ini warnanya janjian kayak Power Rangers ya. Pink, kuning, sama biru ya kan? Biar hidupnya berwarna Mbak Kiki. Oh iya benar-benar. Nanti kita tinggal ngonten yang langsung gini. Nah, gitu. Berubah. Iya, langsung berubah. Ini cocok banget udah warna-warni ini ya. Udah pelangi banget gitu ya. Biar nggak suram. Oh iya bener, biar nggak suram. Jadi kita, cewek-cewek kalau udah ngumpul kayaknya rame nih ya. Iya. Tapi kita ngebahas tentang penyakit menular seksual gitu ya, yang mungkin di zaman sekarang gitu banyak nggak sih kalau menurut mungkin dari beberapa pasien yang ditemui di klinik Milis gitu ya, itu banyak nggak? Banyak dari usia 17. Usianya Iya, sekarang malah bahkan kebanyakan yang muda-muda Mbak Kiki. masih Iya. remaja-remaja sekolah Oh, gitu. iya, udah iya. Sering udah beberapa kasus ditemukan. Oh gitu. itu, jadi rentan usianya justru kalau dulu itu bisa orang tua, tapi sekarang udah lebih muda lagi nih ya. Oh, di usia belasan tahun tapi sudah terkena penyakit menular seksual. Itu tuh seperti apa sih penyakit menular seksual atau disingkatnya PMS? Iya. Kalau perempuan kan PMS-nya itu ya tiap bulan ya. Tapi kalau ini beda ya, penyakit menular seksual. Itu tuh kayak gimana? Penyakit menular seksual itu penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri. Nah, itu biasanya tertularnya ya kebanyakan dari hubungan seksual gitu. Seks bebas Heeh. sekarang itu. Oh iya, berarti karena memang melakukan hubungan gitu ya. Iya, Iya. bisa juga karena kontak dengan cairan tubuh, misalnya pada ibu hamil yang sudah terkena PMS itu tadi, terus kayak melahirkan, akhirnya bisa ke anaknya gitu. Oh, jadi ini tuh bisa turunan gitu ya? Maksudnya menularnya karena turunan gitu bukan? Karena ini kontak dengan cairan tubuhnya itu Iya. kan ada darah, ada Plasenta. bisa ke jarum suntik kan gitu Iya. juga bisa. Oh gitu. Kalau biasanya jenis PMS-nya itu yang sering ditemui di Milis gitu ya. Kita berbicara yang faktanya aja, yang sering di Milis gitu. Sering ditemui Nah, yang sering kasusnya. ditemui kasusnya itu apa aja jenisnya? Ada banyak, ada gonore kayak kencing nanah itu, terus Kencing nanah. iya, ada kondiloma atau kutil kelamin, ada juga herpesnya di area genital, ada HIV juga, banyak beragam mbak. Oh, dan itu udah ditemui di Milis gitu Iya, ya? sering sih mbak. Oh sering. Soalnya kan mungkin kalau yang awam-awam kan kayaknya mungkin taunya HIV aja gitu ya. Yang sering banget gitu. Tapi ternyata tadi ada apa kencing Kencing nanah itu memang kayak yang keluarnya nanah. Iya, keluarnya Iya. cairan mana itu? Dan kencingnya disertai dengan rasa nyeri gitu juga bisa. Oh iya. Jadi bernanah gitu ya. Tapi kalau bernanah suka ada darahnya juga nggak sih? Ada juga yang Tergantung tingkat ada. keparahannya biasanya Oh, Mbak. iya. Maksudnya kayak ini gejalanya masih awal atau apa gitu kan nanti diperiksa dulu gitu. Iya. Jadi ada kencing nanah, terus tadi kutil kelamin. kutil kelamin. Nah itu kayak gimana tuh? Apa kayak kutil biasa gitu yang beruntus-beruntus? Gimana sih? Maksudnya yang apa? Yang Benjolan benjolan kecil. Iya. Ya, benjolannya itu berupa Hampir ya. kecil-kecil. Bentuknya juga beda-beda sih mbak, ada yang kayak kutil-kutil aja, ada yang sampai gerombol kayak brokoli gitu, beda-beda. Ada yang kayak tapi jengger memang- ayam, Mm-mm. ayam jago itu Iya, salahnya, iya. ada yang kayak gitu. Karena kan kalau sudah seperti itu, kalau semakin dibiarkan semakin berlarut kan semakin parah, Semakin jadi banyak. semakin banyak. Jadi Berkembang tingkat virusnya. berkembang. Jadi yang awalnya beruntus kecil-kecil jadi berkembang jadi banyak gitu. Oh, kayak herpes juga kan awalnya kayak misalkan kecil-kecil gitu ya, herpes Iya. gitu ya. Tapi itu terjadinya Di di kelamin. kelamin gitu. Nah, penyebabnya kalau misalkan
karena yang tadi udah disebutin bakteri gitu ya. Bisa bakteri, bisa virus. Bisa virus gitu ya, itu penyebabnya. Bedanya bakteri sama virus tuh apa tuh? Ya ini sesuai diagnosanya nanti. Kalau kayak yang Mbak April bilang tadi kan gonore, itu ya karena bakteri. Oh, karena bakteri. Kalau kayak apa namanya Herpes. kondiloma yang kayak Iya. kutil kelamin itu karena virus. Karena virus. Herpes Herpes karena juga virus. Iya. Iya. Gitu ya. Itu bisa terkena virusnya karena Ya, karena berhubungan. berhubungan seksual itu tadi yang Oh. tidak wajar. Iya, yang mungkin gonta-ganti gitu Iya, ya. bisa nyeleweng. Oh iya benar. Makanya Tidak kita setia pada pasangan. iya ya, jadi ini tuh kayak pelajaran juga untuk kita gitu ya. Iya. Jadi kalau memang belum sah Sah, gitu ya, nggak usah dicoba-coba Iya, gitu ya. Karena Kalau kan misal ya udah kalau misal kepengen Menikah aja. menikah gitu ya. Soalnya kan sebelum menikah juga ada kita vaksin dulu, suntik dulu biar enggak Oh, iya. mencegah itu tak terjadi, Mel. Oh iya Kan benar. juga kalau perempuan itu ada juga untuk vaksin HPV gitu. Oh iya, sebelum nikah ya? Iya. Mm-mm. Itu sebaiknya dilakukan dulu gitu. Oh iya, makanya mendingan nikah dulu. Iya. Dan kalau sudah menikah berarti harus setia kepada Setia pasangan. Nah, itu kalau sudah menikah tapi tetap Nyeleweng. Oh iya, itu juga Iya, bisa ini menimbulkan juga Nah, kasihan PMS-nya pasangannya itu. soalnya. Iya. Kan kayak contohnya misalnya kayak oh ini pasanganku nggak tahu apa-apa tapi aku Kena. di luar ini Nakal. jajan. Oh, iya. Nanti kan Terus aku bawa bawa ke oleh-oleh. rumah gitu. Oleh-olehnya ya itu sakit. Oleh-olehnya nggak enak ya, Iya, oleh-olehnya penyakit mengerikan. ya, benar. Mungkin maksudnya dari pasangannya udah bersih, menjaga kebersihan diri di rumah, tapi ternyata pasangan satunya nggak menjaga diri gitu. Akhirnya kan jadi ya kayak gitu. Nah, Membawa tapi oleh-oleh. yang saya heranin juga zaman sekarang justru malahan anak-anak belasan tahun ya yang Iya, penyakit. remaja-remaja sekolah. Ha-ha, anak-anak sekolah. Iya. Nah, itu berobatnya biasanya didampingi orang tua atau Ada Ada yang didampingi sama orang orang tua, tua, ada yang berangkat sama sendiri. pokoknya saudara gitu loh, Iya. Mbak. Jadi kayak ditemenin aja gitu. Oh itu, jadi rata-ratanya ya itu tadi ya Iya. penyakitnya tuh kayak kencing nanah gitu ya. Iya. Rasa nyeri saat Buang air. kencing gitu. Itu Oh. juga bisa. Jadi Oh. kalau dianya kencing itu ada rasa nyeri, terus keluar sedikit cairan yang berbeda dengan hari biasanya gitu. Itu juga termasuk Iya. penyakit menular seksual Iya. gitu ya. Agak serem sih sebenarnya kalau anak-anak muda tahu gitu ya penyakit-penyakit yang bisa menular gitu. Iya. Terus dan ini sebenarnya bisa disembuhin nggak sih? Kalau untuk disembuhin sebenarnya bisa. Cuman ya itu tadi bisa tertular lagi kalau dia melakukan Melakukan hal hal yang lagi. sama. Berulang gitu. lagi dengan Ah, ah. hal-hal yang sama pasti. Karena nanti terjadi. kalau kayak contohnya yang kencing nanah itu, misal kayak diobatin ya, itu bisa sembuh Mbak. Tapi kalau misal nanti Melakukan tertular lagi. lagi dan kambuh lagi, itu kan kayak dosis obat yang awal itu harus naik lagi. Nanti lama-lama kayak naik dosis akhirnya kan nggak mempan gitu. Oh gitu. Dan seandainya satu kali gejala periksa dan obat itu harus habis. Kalau obat itu tidak habis, dia akan berlarut seperti itu. Oh. Menganggapnya seandainya kan ya awal biasanya orang-orang awam itu sudah minum obat 3 kali, oh sudah Sudah enakan, sembuh. nah sudah sembuh. Tapi obat yang diberikan kepada dokter itu belum habis, ya bisa juga dia akan mengulang lagi seperti itu, mengulang lagi sakit Kayak resisten gitu. Oh, sama Akhirnya kan pengobatan resisten. yang awal. Oh, jadi Resisten memang kalau pasiennya. udah berobat, obat yang dikasih sama dokter itu memang semuanya harus dihabiskan gitu Terutama ya. antibiotik sebenarnya Mbak. Oh iya, pasti dokter memberikan antibiotik. Tergantung ini, Tingkat- tergantung diagnosanya juga untuk terapinya. Nah itu. iya, biasanya kan kalau udah enakan dikit, terus akhirnya males Iya, ya minum jadi obat minum, ya. Iya, jadi kayak oh udah sembuh nanti deh kalau misalkan sakit lagi atau ngerasa gimana baru diminum. Padahal sebenarnya itu udah nggak boleh ya. Nggak boleh, dosisnya sudah berbeda lagi. Nah itu biasanya gejala-gejala yang timbul gitu ya dirasa oleh penyakit-penyakit
ini menular seksual ini apa sih selain tadi sudah di-spill sebenarnya ya. Kalau pas kita pipis mungkin ada rasa nggak nyaman gitu ya, ada rasa nyeri saat gitu. berhubungan juga ada rasa nggak nyaman, ada luka, benjolan, terus testis itu terasa bengkak, sakit, itu juga bisa awal gejalanya seperti itu. Yang paling sering ya yang kutil kelamin sama yang kencing nanah itu tadi. Oh itu yang sering ya, yang sering terjadi, yang sering datang ke Milis dengan gejala yang seperti itu gitu ya. Kalau saya tuh bayangannya dari luar tuh kayak Milis cuma perawatan wajah aja, kecantikan aja gitu ya. Cuma mikirin Milis kan punya dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah itu jadi kayak terlupakan bahwa di sana juga maksudnya menangani pasien-pasien yang seperti ini gitu ya, untuk gejala-gejala ataupun juga yang dirasakan mungkin nggak nyaman di alat kelamin kita gitu ya. Dan itu biasanya rata-rata cewek apa cowok? Cewek cowok. Cewek cowok. Iya semuanya. Iya ya. Mbak-mbak gimana tuh dalam menangani bukan menangani ya, kalau menangani kan itu Pak Dokter gitu ya. Mungkin pas baru ya ikut anaknya gimana gitu pas berobat gitu, aku juga nggak kepikiran sih. Gimana? Sebenarnya kayak kalau karena perempuan ya Mbak, kalau melihat perempuan yang kayak dibawain oleh-oleh itu tadi kayak kasihan gitu loh. Kasihan. Biasanya kan kalau perempuan itu diawali dengan tanda keputihan yang berlebih, bau, berubah warna seperti itu. Ya itu kan kasihan kan, dia dibawain oleh-oleh seperti itu, dia nggak tahu apa-apa tapi kok ternyata dia datang ke sini karena keluhannya periksa keputihan, padahal kita itu sudah bersih, sudah ini, tapi kok masih keputihan sampai berubah warna atau bau gitu. Oh, jadi awalnya kalau perempuan bisa dari keputihan yang berlebih gitu ya. Itu mungkin takutnya ada sesuatu yang lebih serius lagi gitu ya. Oh, biasanya kan orang-orang kayak keputihan ya udah pakai panty liner, udah beres gitu kan. Terus atau ya maksudnya dibiarin aja. Sebenarnya kalau kayak gini justru kita harus aware sama kesehatan kita ya. Iya. Dan biasanya anak-anak yang datang itu sama orang tuanya gitu. Iya. Cuman kalau sama orang tuanya kan kita menjelaskannya lebih sulit kan Mbak. Agak susah ya Mbak. Nanti takutnya masa, Bu ini anaknya kena penyakit menular seksual. Kan Padahal masih anaknya orang masih tuanya. sekolah gitu kan. Iya. Dari pihak kita kan juga nggak enak ya. Iya. Biasanya kayak di KIE cuman oh ini karena kena infeksi bakteri gitu aja. Oh, jadi nggak dijelaskan rinci gimana ini penularannya karena gini gitu kan iya Mbak. Kadang takut gimana nanti takut perasaan orang tuanya gimana gitu. Oh iya. Tapi kalau misalkan ada nggak pasien yang kayaknya rutin, maksudnya dia udah berobat terus udah lama nggak kesini, kan biasanya ada rekam medisnya gitu ya. Terus lo kok kesini lagi gitu, ada pasien yang seperti itu nggak? Ada banyak juga. Dengan keluhan yang sama. Kayak setelah beberapa selang waktu, 1 tahun gitu, ada juga seperti itu. Oh iya, soalnya kan kalau misalkan datang lagi otomatis kan ketahuan rekam medisnya ya. Misalkan ini loh tahun lalu kayaknya udah kesini nih gitu, terus kok kesini lagi dengan keluhan yang sama gitu. Itu kan kayak gimana ya? Saya sampai speechless loh. Kebanyakan sih kalau pada diagnosa gonore itu kebanyakan ditemukannya kasusnya pada laki-laki. Nah, mayoritas pada saat anamnese kan biasanya kita ditanyain pernah berhubungan selain sama pasangan nggak? Itu mayoritas jawabannya iya. Pasti jawab iya. Oh gitu ya. Tapi ada nggak yang bohong? Ya banyak. Cuman pasti kebanyakan ngaku sih Mbak. Iya. Maksudnya Sekarang ngomongnya lah seperti apa ya tetap Memang karena itu. terkena ya memang seperti itu gitu. Oh kan iya. ngaku pernah selain sama pasangan. Iya gitu. Iya ya. Yang lebih sulitnya sih kan kalau misalkan sering jajan. Kalau misalkan ya bukan menormalisasi perselingkuhan tidak, tapi setidaknya kan yang jajan ini kan udah ketahuan banget dia gonta-gantinya ya kan. Kalau misalkan selingkuh mungkin selingkuh sama satu orang kan gitu. Kalau jajan ini Iya, jajan atau buka warung. Itu maksudnya itu jadi pelajaran untuk kita semua gitu ya.
ya, edukasi juga. Jadi jangan semuanya pengen yang instan gitu. Kadang kan pengen karena temennya gayanya seperti ini, pengen gimana nih caranya cari yang instan gitu. Buka warung lah gitu, warung Madura. 24 jam. Nah itu kan jadi akhirnya bingung ya. Tapi kalau misalkan paling susah tuh kalau pasien emang nggak jujur ya. Iya. Tapi pasti kan penyebabnya pasti itu, Pasti, Mbak. ya. Jadi nggak meskipun bisa nggak ngelak jujur, meskipun nggak jujur Ya kita yes, tetap memang ya, terserah ijazahnya kamu. seperti ini. Jujur nggak jujur terserah. Pokok intinya jangan diulangi Tiap lagi kosanya seperti ini, itu gitu aja. Oh iya. Berarti Pak Dokter ini udah banyak banget pengalamannya ya dengan pasien-pasien yang kayak gini Iya, gitu ya. iya. Kalau saya sih masih kaget karena hampir setiap hari ya kita ada kasus. Ada. oh bukan cuma sekedar ini mau Hampir setiap mau hari lah. menceling-celingkan, mengglowingkan wajah ya di sana ya. Mencelingkan semua. Membersihkan dan mencelingkan semuanya kalau milis itu. Oh iya, soalnya tuh aku kan mikirnya emang kalau milis ya pokoknya wajah gitu ya Pak. Tapi kan ternyata ada penyakit kelamin juga dan ternyata pasien tuh ada setiap hari gitu Hampir ya. setiap hari. Hampir setiap hari ada, jadi bukan cuma wajah aja yang mau dibersihkan gitu ya. Nah kalau anak-anak itu kan kebanyakan emang rata-rata anak-anak sekolah. Iya. Terus kalau remaja atau orang tua biasanya usianya berapa nih kalau orang tua? Misalkan ada pasiennya tapi tergolong orang tua nih, kan kayak orang tua kok bukannya ibadah gitu. Oh ada sih. 50-an ada. Ada 50-an. Jadi kayak habis ditinggal meninggal istrinya, Oh. terus iya memang saya jajan soalnya istri saya meninggal gitu-gitu, Mbak. Oh gitu. Ya itu karena istrinya meninggal ya. Iya. Langsung maksudnya langsung to the point gitu loh, Mbak. Oh jadi wow gitu. Kita jadi kayak kaget kenapa gitu. nggak cari pengganti istri? Iya, Maksudnya iya. nikah lagi. Kok nggak jalur yang baik, kok jalur yang nyeleweng gitu loh. Nah iya benar. Ya sebenarnya alasannya masuk akal sih ya. Kayak kan udah nggak ada istri gitu. Tapi kan bukan berarti itu boleh. Oh jadi berarti harus ganti-ganti. nah iya, udah mendingan cari aja misalkan janda gitu kan, terus dinafkahi. Aduh, balik lagi ke konsep awal kan pernikahan gitu kan. Itu jadi anak-anak itu dari anak-anak usia sekolah, terus ada juga yang memang sudah berumur gitu ya. Nah, untuk rentan yang 30-an nih, kayaknya banyak gak sih? Banyak. Atau lebih banyak yang remaja? Banyak yang Semuanya sih sudah banyak semua. Iya, terus ada yang usia mau menikah gitu, Mbak. Jadi kayak tolong sembuhkan saya dulu ini, saya mau menikah gitu. Oh, ada yang gitu. Iya. Iya. Itu biasanya laki-laki apa perempuan tuh? Apa sama aja? Sama aja tapi kebanyakan laki-laki. Oh, mungkin ngerasa dirinya ini udah kemarin-kemarin tuh istilahnya nakal gitu ya. Terus pengen berubah, Iya, pengen terus istrinya. obat. Iya, pengen tobat ya. Jadi berobat dulu, habis sembuh nikah. karena gitu. kalau pada kasus yang kencing nanah itu tadi kan itu kebanyakan laki-laki. Nah kalau itu ke perempuan itu gejalanya biasanya hanya keputihan. Oh. Jadi kayak kan kalau perempuan kan susah ya Mbak ya. Misalnya kalau mau haid datang bulan Ya, juga pasti. kadang ada keputihan. Keputihan. Setelah datang bulan kadang juga ada keputihan. Stres pun kadang keputihan. Nah susahnya pada perempuan kayak gitu. Oh, jadi kayak nggak tahu gitu Nah. ya. Akhirnya ini tuh karena apa Iya, gitu ya. keputihan kan juga macam-macam, bisa karena jamur, bisa karena dan lain-lain gitu. Tapi kalau pada laki-laki ya udah kencing Spesifik itu kencing tadi. nanah aja gitu. Nah, itu misalkan ditularkan pada perempuan pada pasangannya, gejalanya bisa keputihan itu tadi. Oh, jadi kita juga sebagai perempuan juga harus ini ya. Aware. Iya, harus aware ya. Ini kira-kira nih keputihannya Kenapa? mungkin Wajar kenapa? tidak? Iya, wajar nggak kalau misalkan gitu. Terus biasanya pasanganku ada keluhan nggak ya gitu. Oh, nah ini. Jadi kalau misalkan yang bagi yang sudah menikah gitu ya. Jadi para istri gitu ya, kalau misalkan ada sesuatu ya itu salah satunya gejala gitu ya, keputihan. Ya kita bisa cek suami kita itu Ada ada keluhan nggak gitu. Kalau misalkan ada keluhan juga berarti periksanya bareng. bareng Ya. dan harus diobati Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, karena kalau cuma Yang salah satu. satu aja ya kayak ketularan lagi kan. nanti Nanti kalau kalau nanti aku sembuh kamu belum sembuh kita berhubungan Kembali lagi, lagi. terus ya aku tertular Tertular lagi lagi. gitu. Oh iya, jadi beneran harus berdua gitu ya. Iya. Kalau ditanya ya udah jujur-jujuran depan dokter gitu ya.
Meskipun nanti di belakang terjadi prahara ya udah resiko Intinya kan sembuh dulu. Iya, dokter kan emang tugasnya itu menyembuhkan Iya, gitu kan membantu ya. mengobati. Mau perkara ntar di rumah gimana Iya, ya udah. itu urusannya gitu ya. Paling Pak dokter ya cuma geleng-geleng aja gitu ya, kayak udah oh iya, kayak udah tahu gitu ya. Ya, jangan diulangi gitu aja. Oh iya, pesannya gitu ya. Iya. Jangan diulangi. Tapi ya untuk yang sudah berobat terus kemudian sembuh terus berobat lagi. Nah, itu kan berarti kayak maksudnya mengulangi hal yang sama ya. Iya. Bisa jadi seperti Padahal itu ya. untuk harga obatnya itu nggak cukup Nggak murah menguji gitu, 100 200. Oh, Nggak nah. murah Nah, pengobatannya. itu. Nggak murah, iya. Untuk pengobatannya itu sebenarnya nggak murah. Nah itu daripada kita sakit ya mendingan Iya. kita ngejaga gitu ya. Iya. Karena obatnya yang ya bisa merogoh kocek, Kocek. iya, celengan ayamnya dibongkar gitu kan. Aduh, agak susah sih ya. Tapi ini intinya kalau penyakit yang tadi kayak kencing nanah, terus kutil kelamin gitu, herpes itu bisa sembuh ya. Iya, Bisa sembuh dan tidak boleh melakukan hal yang seperti itu lagi atau pengulangan lagi. Tapi kalau HIV gimana? HIV itu sebenarnya komplikasi kan Mbak. Misalnya kayak dari selama ini kehidupannya kayak sering seks bebas, terus kayak pemakaian jarum suntiknya yang ya udah yang seenaknya gitu-gitu. Karena kalau kayak gitu kan kenanya tidak langsung itu. Dilakukannya dalam jangka waktu 5 rentang tahun yang biasanya. lama. Nggak langsung, Nggak bisa kayak terlihat. sekali, dua Nggak terlihat kali. langsung kayak ya kalau kayak kencing nanah kan terlihat langsung nyata. Kalau itu HIV enggak. Jadi awalnya Bisa kayak 10 tahun. Oh, 15 jadi tahun ke penyebaran depan. virus ya? Kalau Virus ya, menyebar di tubuhnya itu lama ya? Iya. Oh, ya ini sih ya, maksudnya kita Itu juga yang harus agak bahaya. hati-hati ya, soalnya kan nggak bisa langsung kelihatan, tapi ternyata durasi kedepannya itu lebih panjang, tapi ternyata Lebih kita parah nggak, oh lebih parah ya? Iya. Iya ya, katanya tuh ada yang nggak boleh deket-deket sama orang yang kena HIV, itu bener nggak? Bisa juga kan karena ada droplet yang keluar Oh. kali terus kita Cairan tubuh. cairan Lebih ke tubuh yang- cairan tubuh kalau Kalau keringet enggak sih. Kalau Mbak. keringet enggak. oh kalau keringet enggak ya? Ini kayak darah. Darah, Kayak gitu. oke. Jadi kalau HIV itu memang HIV. pakai P. Kalau HIV itu durasi ketahuannya itu lama, Iya. nggak bisa langsung. Jadi ya lebih baik dari awal memang kita Mencegah. mencegah ya. Iya. Itu berarti apa tuh? Kalau pencegahannya berarti nggak boleh seks bebas, bebas. gitu ya. Yang utama itu sih Mbak. Maksudnya setialah pada pasangan. Heeh. Iya. Terus kalau belum waktunya jangan Ya, jangan coba-coba coba-coba. ya. Masa buat anak coba-coba ya kan? Itu kan kayak produk ya akhirnya ya. Sedangkan diri kita kan bukan produk ya yang Iya. bisa kapan aja. Dicoba-coba. Nah, ya dicoba-coba gitu kan bukan gitu. Jadi ini memang edukasi untuk yang menonton tayangan ini, apalagi untuk adik-adik di usia-usia sekolah. Fokusnya belajar aja. Iya benar, belajar aja, sekolah gimana caranya bisa bahagiain orang tua gitu ya. Menata masa depannya. Nah, iya, jangan sampai karena kita pengen sesuatu yang instan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak tidak sesuai ya. sesuai dengan aturan-aturan. iya. Karena kalau udah ada penyakit otomatis kita juga harus berani jujur ya sama dokter gitu. Karena kalau nggak jujur kan nggak ada ininya. Pencegahannya yang jelas nggak boleh seks bebas ya. Terus kalau untuk perempuan diusahakan vaksinasi HPV karena itu berguna untuk melindungi kita para perempuan khususnya. Nah itu kan nanti kalau untuk kasus pada kondiloma Iya. itu komplikasi jeleknya itu virusnya itu virus yang bisa menyebabkan kanker serviks gitu loh Mbak. Oh, itu tadi apa yang Kutil kelamin. kelamin. Iya, Oh, betul. bisa ke Itu kanker serviks. virusnya sama dengan virus yang menyebabkan kanker serviks. Oh. Gitu. Jadi kalau bisa untuk pencegahannya salah satunya dengan vaksinasi. Kan itu termasuk perlindungan untuk diri kita tubuh. sendiri gitu. Kalau untuk yang vaksinasi tadi ini HPV ya, HPV. itu apa emang vaksinnya sebelum nikah? Maksudnya mau nikah gitu? Boleh. Boleh. Atau kalau misalkan Sudah kayak menikah juga sudah.
Boleh juga Oh boleh. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak rentan anak-anak kuliahan gitu, maksudnya yang usia 20 Nggak Boleh, apa-apa. nggak apa. Oh nggak apa-apa ya, justru maksudnya lebih Untuk pencegahan baik. diri kita kan. Oh iya untuk mencegah dari virus-virus. Iya. Tapi bukan berarti ini kayak memperbolehkan Kita untuk iya, melakukan bukan. ya ini nggak boleh ya. Kalau aku mentang-mentang udah vaksin ya udah kan nggak apa-apa. Nah Enggak. itu nggak boleh ya, Iya. tetap harus melakukannya ya sesuai syariat juga Iya. gitu ya kalau sudah nikah gitu. Nah biasanya pengobatannya berapa lama? Kalau untuk pengobatan Tergantung virusnya itu juga. Kadang kan kalau virus sudah hilang, ada yang masih ketinggalan, Sisa, atau ada sisa, heeh. tumbuh lagi, gitu-gitu Mbak. Kan itu soalnya kan menyebar kan, itu semakin banyak kan dia itu dari cairannya itu kan. Iya iya. Jadi harus benar-benar tuntas sampai tidak ada Yang tertinggal. Tertinggal. Oh, jadi nggak bisa hanya 1 kali, 2 kali bertemu sama dokter Utomo ya? tidak bisa. kadang ada yang Ada ini yang 2 kali yang sudah dua kali, sembuh. selesai iya. gitu. Semuanya memang tergantung Iya, dari kondisi tubuh gitu ya, dan juga penyakit yang dideritanya, maksudnya parah atau enggak gitu. Jadi diingat-ingat ya untuk pengobatannya ini nggak murah, ya Nggak kan? mudah juga. Nggak mudah juga, yang nggak cuma sekali datang terus besok sembuh gitu kan. Jadi harus sabar. Kadang kan kita sebagai pasien kadang nggak sabar ya, kayak pengennya kok nggak sembuh sih gitu. Nah pengennya kan langsung cepat Iya, sembuh. kalau udah terdiagnosa itu biasanya pasien bingung sudah Mbak. Kayak takut panik, sendiri, iya, kayak panik. Aku takut kena HIV, aku takut gini, aku takut gitu. aku takut gitu. mati. Nah itu bisa menyebabkan kematian nggak? Kalau HIV udah jelas, Ya, ya, iya. sudah jelas. Tapi kan Kalau kita panik terus, panik kepada diri kita, terus kita nggak makan, Sugesti. terus kita Oh, stres, sistem imunnya Iya, kan benar-benar. juga Imunnya turun, bisa Oh. juga kan. Jadi itu yang membuat maksudnya kita semakin drop dengan penyakit karena itu sistem ya imunnya karena turun. ya Iya. pola pikir kita juga Iya, gitu ya. stresnya itu. Stres ini harusnya gimana gitu. Kan pasti kepikiran Mbak, sakit kayak gitu itu. Iya sih. Tapi kadang kan suka ada yang buktinya berulang kali yang misalkan tahun lalu udah enggak itu terus datang lagi gitu ya. personalnya saya kalau seperti itu. Nah itu kembali lagi ke kesadaran Iya. kita gitu ya, bahwa untuk pengobatannya juga nggak murah dan nggak mudah. Jadi kalau misalkan kita nggak mau mengeluarkan uang banyak ya udah kita Nggak usah jaga jaga. diri, iya nggak usah aneh-aneh, jaga diri gitu ya, setia pada pasangan gitu. Oke. Nah sekarang kan banyak banget ya tempat wisata, apalagi ada program dari pemerintah tuh 1 desa 1 wisata. Otomatis kan banyak tuh sekalinya viral, banyak banget yang berkunjung ke situ. Nah ini untuk penggunaan toilet umum yang secara bergantian pastinya ya, karena kan kalau udah viral itu pasti kan langsung banyak tuh ke sana. Nah pengunjung. Nah itu bisa nggak penularan ini terjadi gitu lewat toilet umum gitu, apalagi kalau misalkan ada kloset yang duduk. Nah itu gimana tuh? Bisa sih. Bisa aja sih, Mbak. Penularan dari situ. Cuma itu kemungkinan kecil sih. Berapa persennya gitu bisa menularkan lewat situ. Tapi kan kita bisa menjaganya sendiri dengan membersihkannya dulu sebelum menggunakan. Terus kita pakai air cebok yang dibuat yang cebok mengalir dengan air kran, jangan pakai air yang ada di tabungan. Genangan itu. Oh iya. Atau iya. paling amannya ya kita bawa air mineral sendiri untuk cebok gitu kan lebih aman. Oh iya. Jadi itu ya solusinya gitu ya kalau Iya. kita mau menggunakan toilet umum gitu ya. Cuman kan itu hanya kemungkinan yang Kecil kecil banget gitu loh ya. Mbak, yang nggak bisa Nggak kita spesifik banget untuk penularan penyakitnya itu. yang jelas-jelas bisa kita hindari ya dengan seks bebas Seks itu ya, bebas itu nggak yang boleh tetap nggak dilakukan. boleh gitu. Tapi gimana kalau misalkan kita misalnya kita melakukan hubungan tapi kita misalnya menggunakan kondom gitu? Iya sih, nggak apa-apa. ya salah satu pencegahannya bisa, cuman menggunakan itu. ya itu tadi takutnya itu dinormalisasi. Nah, gitu. jadi ini tetap nggak boleh ya. Penggunaan alat kontrasepsi, salah satunya penggunaan kondom ini juga harus harus digunakan oleh pasangan halal gitu ya. Jadi nggak boleh kayak ini pasangan aku tapi masih pacaran. Belum sah. Iya belum sah, nggak boleh ya. Jadi Iya. sebenarnya juga emang itu salah satunya ya, salah satunya penggunaan kondom ini. Tapi ini untuk pasangan
pasangan halal aja. Ya, yang nggak boleh ke mana-mana gitu ya. Oke. Pesannya nih dari Mbak Milis untuk masyarakat apalagi para remaja. Iya, untuk adik-adik Iya. lebih Karena udah berhati-hati tahu lagi, lebih berhati-hati lagi, jangan sampai pasien kita yang seperti itu semakin banyak. Nah, iya benar-benar. Semakin banyak pasien yang kecantikan saja daripada Iya. yang itu Oh seperti itu. iya benar-benar ya. Lebih ke Kita kecantikan merawat aja. diri dengan kecantikan aja, jangan sampai yang bawa-bawa tidak cantik. Iya benar, karena ada penyakit itu gitu ya, sayang banget. Mestilah pada pasangan sih. Oh iya benar. Pasangan yang halal maksudnya. Iya, kalau masih pacaran itu bukan pasangan sih sebenarnya, kan nggak ada ya di dalam Islam ya untuk pacaran-pacaran gitu. Oke. Karena yang paling dirugikan nanti itu Pasangannya pasangannya sendiri itu. gitu loh Mbak. Terutama perempuan ya Mbak ya, kasihan gitu loh. Maksudnya komplikasi yang bisa terjadi pada perempuan tuh banyak gitu loh. Gitu. Oke. Ya terima kasih banyak ya Mbak Milis. Sama-sama. Tetap semangat mendampingi para pasien yang mungkin kan psikisnya gitu ya, setelah tahu sakitnya ini gitu kan, mungkin ada yang sedih gitu. Tetap disemangatin ya Mbak-mbak ya. Terima kasih. Sama-sama.